magang udah pernah apa belum? Udah. Gimana cerita pas magang? Peluang kerja lulusan jurusan kecantikan dan spa, siswi akan memiliki kesempatan untuk blackhead sama whitehead. Kalau komedo whitehead adalah komedo putih yang tertutup. Jadi komedo ini belum sampai terlihat atau timbul di permukaan wajah. Nah, kalau blackhead adalah komedo putih yang sudah keluar dan timbul titik hitam dan bisa dibilang komedo terbuka. Assalamualaikum sahabat Kuba TV, kembali lagi di acara Ngosan, Ngobrol Santai. Bersama saya Nurlita Trihanifah, biasanya dipanggil Bulita. Di sini saya tidak sendiri, tentunya ditemani dua siswa cantik. Ayo coba dikenalkan, dari kelas mana sama jurusan apa? Halo sahabat Kuba TV, perkenalkan nama saya Farila Elzanti dari kelas 11 Kecantikan dan Spa. Assalamualaikum sahabat Kuba TV, nama saya Syarona Triana Putri. Jurusan saya sama seperti Farila, yaitu kecantikan dan spa. Ya betul sahabat Kuba TV, jadi dua siswa cantik ini dari jurusan kecantikan dan spa. Jadi hari ini kita akan kupas tuntas apa sih jurusan kecantikan dan spa itu. Dan nanti kita akan coba membuat sesi tanya jawab, yaitu namanya beriman, yaitu belajar dan berimajinasi. Wah Bu, saya kira kita ngosan aja. Ternyata ada segmen beriman. Kalau boleh tahu, nanti kita belajar tentang apa ya Bu? Kita bahas nanti aja dulu berimannya. Sekarang kita akan menjelaskan kepada pemirsa Kuba TV mengenai jurusan baru di SMK Wiyata Husada, yaitu kecantikan dan spa. Bulita akan tanya sama Sharon ya. Kenapa Sharon mengambil jurusan kecantikan dan spa? Saya mengambil jurusan ini karena saya sangat berminat dan ingin mengembangkan keterampilan saya dalam jurusan ini. Wah, bagus sekali. Kalau Farila kenapa? Saya mengambil jurusan kecantikan dan spa ini karena jurusan ini adalah jurusan yang berkolaborasi dengan kesehatan. Wah, amin. Semoga apa yang diinginkan Sharon dan Farila bisa terwujud ya. Amin. Amin. Coba ceritakan pengalaman apa yang kalian dapat selama sudah kelas 11 ya? Ya. Sudah 2 tahun sekolah di SMK Wiyata Husada. Coba Sharon apa? Udah belajar beberapa perawatan. Oh, belajar perawatan apa? Wajah, badan gitu ya. Iya. Kalau magang udah pernah apa belum? Udah. Gimana cerita pas magang? Seru. Enak, dapat pengalaman. Jadi gitu ya. Baik, apa sih? Jadi sahabat Kuba TV, apa sih yang membedakan jurusan kecantikan dan spa dengan jurusan kecantikan yang lainnya? Jurusan ini adalah program pendidikan yang mengajarkan siswa tentang teknik perawatan kecantikan dan kesehatan kulit, tentunya tubuh. Selain itu, jurusan ini juga mengajarkan tentang berbagai macam produk kecantikan dan kosmetika. Tidak hanya itu, jurusan ini akan mempelajari bagaimana cara merawat alat-alat dan peralatan yang digunakan dalam industri kecantikan, serta bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. Bu, nanti kalau saya sudah lulus atau teman-teman saya yang jurusan kecantikan dan spa, peluang kerja apa saja yang bisa saya dapat? Wah, pertanyaannya bagus sekali dari Farila ya. Jadi, peluang kerja lulusan jurusan kecantikan dan spa, siswi akan memiliki kesempatan untuk bekerja di berbagai tempat, seperti salon kecantikan, spa di hotel berbintang, dan klinik kecantikan. Gaji
lulusan ini sangat bervariasi, tergantung dari tempat kerja dan pengalaman kerja. Jadi secara umum gaji lulusan spa and beauty therapy ini berkisar antara 3 sampai 6 juta per bulan. Jadi jangan ragu untuk mengambil jurusan spa and beauty therapy yang tentunya di SMK Wiyata Husada. Wah, saya jadi pengen belajar giat supaya yang saya inginkan bisa tercapai, Bu. Yang gak kamu saja, saya juga mau, Bu. Oke, semoga semuanya bisa sukses dan menjadi kebanggaan keluarga ya. Amin. Oke, sudah ya untuk info-info seputar jurusan kecantikan dan spa. Sekarang kita lanjut di segmen yang sudah Ibu Lita siapkan. Di segmen apa, Nana? Beriman, belajar sambil berimajinasi. Bu, teman-teman kan banyak yang mengeluh tentang kondisi yang saat ini sudah booming, yaitu tentang mengalami jerawat. Gimana kalau kita bahas tentang jerawat aja, Bu? Wah, kayaknya menarik ya kalau kita membahas tentang jerawat atau akne. Jadi kita akan menjelaskan mengenai jerawat atau akne. Di sini kenapa, apakah jerawat itu langsung muncul atau nanti tiba-tiba hilang? Tentunya tidak. Jadi di sini ada beberapa step kenapa jerawat itu bisa muncul. Step pertama yaitu terjadi penumpukan sel kulit mati. Jadi contohnya Farila sama Sharon berangkat sekolah kan memakai alas bedak tentunya ya. Ya. Ditambah itu nanti terkena paparan debu. Tersumbatlah itu pori-pori. Nah, itu awal mula munculnya jerawat. Kemudian kalau tidak segera ditangani akan berada di fase kedua yaitu memicu sebum dan bakteri pas acnes. Jadi bakterinya itu sudah masuk ke dalam pori-pori. Di step ketiga, bakteri makin berlipat ganda. Jadi di sini itu bukan langsung menjadi akne. Jadi di sini akne yang pertama akan biasanya menjadi komedo dahulu. Komedo itu ada dua. Yang pertama ada blackhead dan ada whitehead. Nanti kita bahas ya. Yang step keempat terjadi inflamasi ringan. Jadi kalau jerawatnya sudah timbul, sudah meradang, baru itu muncul namanya jerawat. Oke, kemudian kan tadi Ibu menjelaskan mengenai ada komedo blackhead dan whitehead. Coba Sharon, coba berbagi ilmunya apa itu komedo blackhead dan apa itu komedo whitehead. Nah, jadi komedo itu ada dua jenis. Ada blackhead sama whitehead. Kalau komedo whitehead adalah komedo putih yang tertutup. Jadi komedo ini belum sampai terlihat atau timbul di permukaan wajah. Nah, kalau blackhead adalah komedo putih yang sudah keluar dan timbul titik hitam dan bisa dibilang komedo terbuka. Kenapa whitehead itu dinamakan komedo putih? Karena dia itu belum muncul di permukaan, jadi masih di dalam pori-porinya. Kalau blackhead, komedonya itu udah keluar dan sudah terkena debu, terkena kotoran, terkena kosmetika, sehingga menjadikan komedo itu menjadi blackhead gitu ya. Terus ada setelah membahas itu, faktor apa saja sih yang mempengaruhi timbulnya jerawat? Coba Farila jelaskan ke sahabat Kubat TV. Iya, ini ada faktor-faktor penyebab terjadinya jerawat atau akne. Yang pertama yaitu tentang kelenjar minyak. Kelenjar minyak ini biasanya disebabkan oleh orang yang wajahnya terlalu berlebihan mengandung minyak atau berminyak. Jadi itu adalah awal munculnya dari jerawat atau akne. Jadi jerawat itu suka sama minyak ya, suka sama tempat-tempat yang berminyak. Kalau wajah kita berminyak, otomatis bakteri untuk timbulnya jerawat itu akan cepat di kulit wajah berminyak. Untuk yang kedua yaitu faktor psikis. Faktor psikis ini bisa dikatakan dengan stres yang berlebihan. Contohnya kayak Sharon lagi galau nih sama pacarnya, gitu. sampai stres. Ya Ya. itu juga bisa
menyebabkan timbulnya jerawat atau akne. Berarti bisa kayak jerawatan, berarti galau gitu ya. Terus lanjut. Untuk yang ketiga yaitu faktor kebersihan. Biasanya faktor kebersihan ini yang lebih memicu timbulnya jerawat. Contohnya, Mbak Sharon ini lagi makan gorengan, dalam keadaan tangannya masih berminyak, tiba-tiba langsung memegang pipi. Ini juga bisa menyebabkan timbulnya jerawat atau akne. Untuk faktor yang berikutnya yaitu faktor genetik, yaitu faktor keturunan. Jadi kalau semisal ibunya berjerawat, anaknya juga bisa berjerawat. Untuk faktor yang selanjutnya yaitu faktor makanan. Contohnya nih, Bu Lita suka makanan yang pedas, berminyak, yang coklat-coklatan. Itu juga bisa menyebabkan timbulnya jerawat atau akne. Faktor yang terakhir yaitu faktor kosmetika. Contohnya nih, Mbak Sharon berjerawat, tapi Mbak Sharon pingin putih. Tindakan yang pertama harus dilakukan yaitu mengobati jerawatnya terlebih dahulu, kemudian baru fokus ke putihnya. Gitu. Jadi tidak seperti itu juga, tidak hanya cenderung ke ingin putih atau apa. Jadi kalau faktor kosmetika, contohnya nih, pagi hari Farila pakai kosmetika apa coba? Pakai facial wash, pakai toner, sama pakai pelembab. Ya. Sedangkan kulit berjerawat membutuhkan banyak oil atau banyak waternya. Banyak waternya. Jadi kalau facial wash dia mengandung banyak oil. Yang pilihan yang tepat seharusnya mengambil apa? Facial soap gitu. Jadi dari sabun aja pemilihan kosmetikanya sudah salah. Kemudian penyegarnya. Kalau Mbak Farila milihnya penyegarnya cucumber lotion. Jadi kalau cucumber lotion itu khusus untuk kulit kering. Kalau untuk mengobati kulit berminyak harus memakai astringent. Terus tadi pemakai pelembab. Pelembabnya kalau boleh tahu apa? Sunscreen atau moisturizer? Moisturizer. Itu sudah benar. Harus memakai moisturizer. Kalau wajahnya berminyak, jangan menggunakan sunscreen. Tadi masih membahas tentang komedo. Sekarang membahas mengenai jerawat macam-macamnya. Coba jelaskan ke pemirsa Kuba TV, Sharon, macam-macam jerawat. Jadi, jerawat ada 3, yaitu yang pertama jerawat atau akne juvenalis, yang kedua ada vulgaris, yang ketiga ada rosacea. Untuk jerawat yang ini, juvenalis, adalah jerawat yang timbul pada saat hormon naik, seperti remaja yang 17 tahun. Jadi masa-masa puber gitu ya, karena hormonnya masih belum seimbang. Biasanya jerawat juvenalis itu timbulnya pada area dahi. Biasanya full di dahi. Kalau itu kan full di rahang sini, di bagian pipi. Itu namanya akne juvenalis. Yang kedua ada vulgaris, yaitu jerawat besar berserta nanah yang timbul pada usia 14 sampai 75 tahun. Oke, jadi vulgaris ini dia munculnya tidak kenal usia, biasanya dari 14 tahun. Kalau memang dia memang sudah wajahnya berminyak, pasti timbul namanya akne vulgaris. Nah, penanganan akne vulgaris yaitu rutin mencuci wajah, membersihkan, rutin memberi obat yaitu acne lotion, kemudian perawatannya dirutinkan dua kali 1 bulan. Untuk yang terakhir ada rosacea. Rosacea merupakan jerawat besar yang meradang di wajah. Biasanya ini ditangani oleh dokter atau spesialis. Iya, karena dia jerawatnya sudah meradang dan sudah mengarah ke infeksi. Jadi sudah kalau dipegang itu sudah sakit. Biasanya penanganannya oleh dokter spesialis kulit. Seperti itu. Terus ada lagi satu yang harus dijelaskan oleh Mbak Farila. Apa itu? Milia atau milium.
Milia atau milium ini adalah jerawat keras yang ada di permukaan dermis. Cara untuk mengeluarkannya adalah dengan menggunakan laser. Seperti itu ya, sahabat Kupa TV, itu seputar mengenai jerawat. Kalau pengen tahu lebih rinci, tahu penanganannya lebih lanjut, silakan gabung aja ke SMK Wiyata Husada, tentunya jurusan kecantikan dan dan spa. Ini kan kita sudah kupas tuntas jurusan kecantikan dan spa nih Bu. Ya. Dan juga sudah melewati segmen yang sangat menarik yaitu beriman, belajar dan berimajinasi. Nah, ini saya mewakili teman-teman yang mau daftar ke SMK Wiyata Husada. Apa sih yang membedakan SMK Wiyata Husada dengan sekolah lainnya di Kota Batu ini? Pertanyaannya menarik sekali. Jadi pasti sangat-sangat berbeda dari jurusan dari sekolah-sekolah lainnya. Yang membedakan SMK Wiyata Husada itu sudah berakreditasi A, yang kemudian memiliki rumah sakit sendiri, terus tersertifikasi LSP, kemudian memiliki pendidikan karakter serta sekolah yang satu paket dengan mengaji. Di sini siapa yang asrama? Saya Bu, Nah, coba ngajinya kapan? mulai dari habis maghrib sampai isya, Mm-mm. terus dilanjut dengan menghafal Al-Quran. Wah, apa cuma di asrama aja? Kalau di sekolah apa ada ngajinya, Mbak Sharon? Ada Bu ngajinya setelah sholat asyar, kalau ngaji ke Bapak Ibu Guru. Oh iya, jadi pendidikannya sepaket dengan mengaji karena sekolahnya adalah full day school, jadi pendidikan untuk mengajinya lengkap di kita. Terus ada pembelajaran yang diberikan bersama guru yang kompeten. Kemudian adalah pembelajaran berbasis praktek langsung yang dilakukan baik di laboratorium sekolah maupun rumah sakit sendiri. Lulusan dibekali ijazah oleh Kemendikbud, sertifikat kompetensi yang berlaku nasional di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan, sertifikat dari industri, contohnya kimia farmasi, ikatan laboratorium atau Persatuan Asisten Keperawatan Indonesia, serta surat tanda terdaftar lulusan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang hanya dimiliki oleh lulusan SMK Wiyata Husada untuk sekolah kesehatan yang ada di Batu. Jadi di Batu ini kan banyak sekolah kesehatan yang sudah terdaftar dari Dinas Kesehatan Provinsi, hanya SMK Wiyata Husada di Kota Batu. Apa saja sih Bu fasilitas yang tersedia di SMK Wiyata Husada untuk mendukung proses pembelajaran siswa? Oke, untuk fasilitasnya yaitu ada laboratorium berstandar industri, terus kelas kewirausahaan air minum. Kalau air minum kita namanya apa? Bidakwa. Jadi nanti anak-anak diajari untuk berwirausaha dengan membuat air minum, yaitu namanya Widakwa. Kemudian kelas unggulan, kelas ruang operasi untuk jurusan layanan kesehatan atau keperawatan. Kemudian ada juga yang terbaru masih baru, ruang praktek beauty center yang digunakan oleh masyarakat umum. Di sini adalah salon milik jurusan kecantikan dan spa. Kemudian ada fasilitas beribadah dengan masjid yang luas dan bersih, asrama untuk siswa yang di luar Kota Batu, terus memiliki gazebo, terus laboratorium TIK dan perpustakaan, dan juga ruang kelas yang nyaman. Terus bagaimana sih Bu prosedur pendaftaran siswa-siswi di SMK Wiyata Husada? Oke, untuk prosedur pendaftarannya di sini bisa langsung datang ke SMK Wiyata Husada yang ada di Jalan Kenanga 300 Bumiaji, Kota Batu. Untuk mengambil formulir atau bisa mengisi link pendaftaran online di Instagram @smkwidabatu atau bisa langsung menghubungi nomor 081 217 828 515. Apa saja sih Bu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon siswa-siswi yang ingin mendaftarkan di SMK Wiyata Husada? Berarti persyaratan masuknya gitu ya? Iya. Yang pertama berarti harus apa? Lulus SMP dulu. Kalau enggak lulus ya enggak bisa melanjutkan ke jenjang SMK. Jadi persyaratannya ada yang pertama lulus jenjang SMP. Kemudian syarat-syaratnya ada apa saja? Ada fotokopi akte kelahiran,
Terus ada fotokopi kakak, kemudian pas fotokopi KTP orang tua, fotokopi rapot semester 5 dan 6, fotokopi ijazah, serta materai. Terus kapan sih Bu waktu pendaftaran dibuka dan ditutup di SMK Wirausaha ini? Oke, di sini itu sebenarnya ada 4 jalur. 4 jalur itu ada jalur inden, jalur minat bakat, gelombang 1 dan gelombang 2. Sekarang bulan Mei ya. Jadi kalau bulan Mei itu masuk di gelombang 1, yaitu pada tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Mei. Terus nanti gelombang 2-nya ada di 1 Juni sampai 31 Juli 2023. Apa saja sih Bu program keahlian yang tersedia untuk dipilih oleh calon siswa-siswi SMK Wirausaha? Oke, untuk jurusannya tentunya ada 4. Yang pertama ada layanan kesehatan atau asisten keperawatan, kemudian ada teknologi farmasi, kemudian ada teknologi laboratorium medik, dan yang terakhir ada kecantikan dan spa. Terus bagaimana sih Bu sistem seleksi penerimaan siswa-siswi di SMK Wirausaha? Jadi proses sistem seleksinya ya. Di sini siswa yang sudah melengkapi formulir kemudian mengikuti tes kesehatan. Jadi itu saja seleksinya. Apakah terdapat ujian atau tes khusus yang harus diikuti oleh calon siswa-siswi SMK Wirausaha, Bu? Tidak ada, karena tadi kita hanya ada tes kesehatan. Bagaimana pengumuman hasil seleksi penerimaan siswa-siswi SMK Wirausaha sih Bu? Jadi nanti kalau sudah mengambil formulir, sudah lolos tes kesehatan, nah itu nanti bisa langsung gabung menjadi keluarga SMK Wirausaha. Apakah terdapat kuota penerimaan siswa atau siswi baru di SMK Wirausaha, Bu? Jika ada, berapa jumlahnya? Oke. Ini info sangat penting ya, karena gelombang 1 yang akan berakhir di 31 Mei ini sisa kuotanya tinggal 13 siswa. Jadi untuk gelombang 1. Tapi jangan khawatir, masih ada di gelombang 2 yaitu kuotanya sekitar 70 siswa. Jadi segeralah bergabung ke SMK Wirausaha. Bagaimana sih Bu sistem pembayaran biaya pendidikan di SMK Wirausaha ini? Oke, kemarin kan banyak rumor kalau sekolah kesehatan itu mahal ya kan? Sebenarnya tidak mahal karena di SMK Wirausaha di sini ada pembelian formulir. Di sini adanya 200.000. Kemudian ada pembayaran seragam. Kenapa kok saya bilang tidak mahal? Karena di sini pembayarannya dapat diangsur atau dicicil ya. Kalau di seragamnya di gelombang 1 2.100.000. Nah, itu nanti bisa diangsur 2 kali. Sedangkan untuk DPP-nya 5 juta, nah itu dapat diangsur selama 1 tahun. Jadi diangsur 3 kali. Kan jadi bisa ada waktu untuk mencari uang dulu gitu lah ya. Enggak langsung bayar langsung gitu. Jadi kita bisa mengangsurnya. Untuk SPP-nya per bulan yaitu 400.000 untuk jurusan kesehatan dan 125 untuk jurusan non kesehatan. Baik, ini sudah di akhir. Di sini saya akan mengulang informasi sekolah dan pendaftaran. Jadi untuk Bapak Ibu atau adik-adik yang pengen sekolah di atau ibu bapak ibunya yang ingin menyekolahkan anaknya ke SMK Wirausaha, jadi di sini saya infokan kalau informasi sekolah dan pendaftaran bisa melalui Instagram sekolah @smkwidawatbatu atau bisa langsung datang ke SMK Wirausaha. Kemudian atau juga bisa menghubungi melalui tim PPDB kami yaitu 081-217-828515 atau 082-298-270-341. Wah, gimana obrolan kita di hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan sekali, Bu. Kita sudah di penghujung acara. Apa ada satu persembahan yang akan dibawakan sama 2 siswa cantik kita? Coba silakan, mau menampilkan apa?
Bingung. Apa? Ada nih Bu, ada nyanyian untuk teman-teman yang mau daftar. Oh, mau menyanyi nih, Iya. berarti harus lebih energik lagi ya. Sama ibu juga ya? Ya. Oke. 1, 2, 3. Rek ayo rek sekolah ning Suida. Rek ayo rek rami-rami berbarengan. Mbak opo mas sopo gelem melu aku. Mbak opo mas golek ilmu ning Suida. Wah. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Kuba TV. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.